Hai, halo kawan Jitox. Hai, halo kawan Jitox. Apa kabar kalian pendengar setia Jitox? Semoga selalu sehat dan penuh semangat. Di season 25 ini, Jitox kembali lagi dengan obrolan yang seru dan menarik pastinya. Kembali lagi bersama aku, Denila dari Prodi Manajemen Informasi Kesehatan, dan juga rekan aku, Anggun Setiawati dari Program Studi Gizi Klinik Angkatan 24. dan sesuai judulnya, di balik selempang perjalanan sang runner-up Duta Kampus. Yuk kita kenalan. Halo, apa kabar Kak? Halo, baik. Boleh kenalan dulu nih sama teman-teman pendengar Jitox. Boleh. Halo semuanya, kenalin nama aku Rece Syalmatin Rahadi. Biasa dipanggil Cesha. Aku lahir dan tumbuh di kota Bumi Belambangan atau biasa kita kenal dengan Banyuwangi. Aku alumni dari SMA Negeri 1 Gelagah dan sekarang melanjutkan pendidikan aku di Politeknik Negeri Jember dengan program studi Manajemen Informasi Kesehatan jurusan Kesehatan. Dan sekarang aku semester keempat. Motivasi kakak ikut Duta Kampus? Buat motivasi aku jadi Duta Kampus ini, yang pertama, aku itu punya satu filosofi dalam hidup aku, itu biasa kita dengar, yaitu urip iku kudu oro. Jadi hidup itu harus bersinar, hidup itu harus bercahaya, hidup itu harus bisa memberi manfaat ke orang lain, yang bisa memberikan dampak positif nantinya nggak hanya cuma ke orang lain, tapi ke diri kita sendiri dan juga ke lingkungan kita. Dan aku percaya dengan aku ikut Duta ini, dia itu merupakan salah satu platform yang tepat buat aku bisa berkembang dan juga nantinya aku bisa tumbuh di dalamnya untuk bisa memberikan dampak positif. Terus yang kedua, motivasi aku itu nggak pengen punya rasa nyesel karena aku tuh nggak nyoba gitu, karena dari momen-momen sebelumnya aku itu sempat ngerasa nyesel karena sesuatu itu aku nggak nyoba gitu. Jadi karena adanya pendaftaran ini, aku itu pengen nyoba karena aku pengen punya sesuatu pengalaman yang baru gitu dalam hidup aku pengen keluar dari zona nyaman gitu. Terus yang ketiga, tentu aja anak mana sih yang nggak mau ngebanggain orang tuanya gitu. Jadi motivasi aku tentu aja orang tua aku, karena mereka lah yang selalu support aku gitu, makanya aku join Duta. Tentunya untuk menjadi duta ada persyaratannya kan Kak. Jadi persyaratan mendasar apa sih Kak untuk mencalonkan diri sebagai duta? Itu fotokopi KTM, kartu mahasiswa, terus fotokopi sertifikat PKKMB. Jadi buat teman-teman jangan sampai hilang sertifikat PKKMB-nya. Terus yang ketiga itu foto diri kita, foto full body, terus foto close up. Kemudian kalau ada itu bisa tambahkan sertifikat lomba kalau ada ya ini. Terus yang terakhir itu kalau nggak salah itu ini surat keterangan aktif organisasi. Jadi kalau misal kalian ikut HMJ, BEM, MPM dan lain sebagainya itu bisa disertakan dalam berkas gitu. Menjadi Duta Kampus harus memiliki karakteristik seperti apa sih kak? Kalau bicara soal karakteristik itu menurut aku sama kayak slogan Poli J sendiri ya, itu sip, smart, inovatif, dan profesional. Menurut aku dari seorang duta Poli J itu harus memiliki ketiga karakteristik itu, dan kita juga harus smart, kita juga harus inovatif, kita kreatif, kemudian yang terakhir itu profesional, kita bisa jaga etika kita bisa jaga sikap kita di lingkungan kita. Itu sih menurut aku. Ada nggak sih Kak komentar atau anggapan orang yang kurang tepat tentang duta kampus? Nggak ada sih, kebetulan nggak ada komentar yang gimana-gimana gitu. Setahu aku gitu sih. Duta Kampus pernah nggak sih kak kayak ngerasa minder atau kurang percaya diri? Kalau pernah, gimana sih cara mengatasinya? Minder itu aku juga manusia ya, jadi aku juga pernah ngerasa itu minder. Apalagi waktu pengalaman kemarin itu ketika dipilih 10 besar, itu tuh aku ngerasa minder karena teman-teman duta yang lain itu mereka itu pada punya pengalaman sebagai salah satunya ada yang jadi duta wisata, ada yang jadi Putri Jawa Timur, ada yang jadi Gusning, ada yang salah satunya ikut pernah Tulik Banyuwangi, ada yang jadi duta genre. Jadi itu ngerasa kayak kayak
Aku ngerasa minder gitu karena aku nggak pernah punya pengalaman itu sebelumnya. Tapi aku percaya kalau dalam lingkungan itu tuh yang buat kita itu tumbuh dan berkembang gitu. Jadi menurut aku untuk mengatasi rasa minder itu dari mindset kita sendiri sih. Gimana kita itu bisa dalam lingkungan itu kita buat hal-hal yang bisa buat diri kita itu rendah itu sebagai motivasi kita buat kedepannya itu untuk tumbuh dan berkembang gitu sih menurut aku. Sejauh ini selama menjadi duta kampus, ada gak sih Kak hal yang paling berkesan buat Kakak? Bicara soal paling berkesan jadi duta kampus, kebetulan kan aku jadi duta kampus ini juga baru beberapa bulan ya, baru beberapa bulan jadi. Jadi hal yang paling berkesan itu waktu grand final menurut aku karena emang rasanya itu mixed feeling gitu loh, kayak aku bingung juga, aku sedih juga, tapi rasanya tuh juga senang, excited gitu rasanya kayak ternyata aku bisa di sini gitu. Jadi rasa yang paling berkesan menurut aku ya waktu grand final itu sudah. Apakah ada beban atau tanggung jawab gitu, Kak, dalam menjadi duta kampus? Atau bisa bikin perkuliahan itu kayak nggak seimbang gitu? Kalau ada, terus bagaimana cara menyeimbangkannya antara menjadi duta kampus dengan perkuliahan? Beban dan juga tanggung jawab. Aku tahu kalau misal aku ikut duta itu ada konsekuensi yang aku terima. Jadi dari awal sebelum aku ikut duta, aku harus belajar dulu nih konsekuensinya apa gitu. Dan pastinya tujuan aku di sini itu adalah untuk belajar. Jadi hal yang harus aku prioritasin itu adalah kuliah aku gitu. Tapi karena aku ini juga ikut duta gitu, jadi aku harus bisa memanage waktu aku, mana yang harus aku prioritasi dulu, mana tugas yang harus aku kerjain dulu. Jadi menurut aku itu sih harus pinter-pinter buat memanage waktu dan memprioritaskan hal-hal yang lebih dahulu penting gitu. Untuk menjadi duta kampus kan banyak persyaratan dan juga kriterianya nih Kak. Terus untuk keuntungan menjadi duta Poliji ini sendiri tuh apa sih Kak? Keuntungannya yang pertama itu kita dikenal orang itu, terus nggak hanya itu, waktu karantina kemarin itu juga kita itu dapat, menurut aku ya, dapat ilmu baru karena kita juga diajarin tentang public speaking, kita juga belajar buat catwalk, kita belajar buat make up, dan banyak lagi yang menurut aku itu manfaatnya itu banyak banget dari ikut duta gitu. Mungkin Kak Cesya bisa share nggak sih tips and triknya menjadi duta kampus itu gimana? Apa aja yang perlu diperhatikan, dipertimbangkan, resikonya itu apa, dan lain sebagainya? Buat tips and trick sebenarnya nggak ada yang gimana-gimana ya menurut aku karena itu pure dari kerja keras kalian nanti, kemudian gimana kalian itu bisa fokus terhadap satu tujuan kalian yang emang misal pengen bener jadi duta gitu. Cuma aku mau share kemarin itu pertama seleksi itu kan ada seleksi pemberkasan ya. Jadi seleksi pemberkasan menurut aku itu kalian harus mempersiapkan dengan baik berkas-berkas yang dibutuhin. Terus yang kedua itu nantinya kalian bakal masuk ke dalam satu grup WA, dan di situ kalian bakal dikasih tugas-tugas. Aku kemarin gitu, dan kemarin tugas pertama itu adalah CV. Aku disuruh buat CV. Jadi buat teman-teman yang mau join duta buat tahun 2027 nanti itu perhatikan CV kalian, jangan sampai CV itu nggak bisa kalian pertanggungjawabkan nantinya. Terus yang kedua itu kita mulai seleksi ini untuk buat video. Tugas yang kedua itu buat video. Jadi video perkenalan itu kalau bisa buat dengan sebaik mungkin, dengan semenarik mungkin gitu, karena itu menurut aku salah satu penilaian jurinya nanti. Terus yang ketiga itu ada tes psikolog. Jadi aku kemarin itu ngisi berupa link gitu, dan di situ tuh beberapa soal-soal tentang tes gitu, tes psikolog gitu. Terus yang keempat itu yang menurut aku menegangkan itu waktu deep interview. Jadi itu deep interview itu kita masuk dalam ruangan dan kita dihadapkan sama jurinya. Waktu itu aku diberi pertanyaan-pertanyaan, ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa gitu. Jadi emang bener-bener kita harus bisa menjadi diri kita sendiri waktu deep interview itu. Kemudian besoknya itu pengumuman 10 besar. Jadi 10 besar cewek, 10 besar cowok, dan itu udah mencakup gak cuma kampus utama tapi juga dari PSDKU gitu. Jadi
Setelah itu bakalan ada masa karantina. Nah, di karantina itu penilaian juga ada penilaiannya. Salah satunya itu waktu challenge. Jadi, setiap kita dikasih materi, misal kalau make up, belajar make up, itu nanti bakal di-challenge siapa nih yang terbaik. Nah, yang terbaik itu nanti bisa jadi poin kita buat masuk top 5 gitu. Terus puncaknya yaitu grand final gitu. Jadi, menurut aku jaga etika aja sih waktu kita karantina dan waktu pemilihan itu gitu. Mungkin ada harapan Kak Reces untuk kedepannya dan juga sedikit closing statement untuk mahasiswa jurusan kesehatan. Buat harapan aku, mungkin buat aku sendiri, aku harus bisa konsisten terhadap apa yang udah aku pilih gitu, dimana aku bisa menjadi salah satunya bisa menjadi inspirasi yang baik buat mahasiswa kesehatan gitu. Dan buat pesan aku buat teman-teman, jangan takut buat nyoba itu, karena ketika kalian takut, kalian itu nggak bakalan punya experience, kalian nggak bakalan punya pengalaman-pengalaman yang bisa kalian dapetin, dan jangan sampai kalian nyesel karena kalian itu nggak nyoba. Itu sih dari aku. Oke, terima kasih Kak sudah mau hadir dan menjadi narasumber kita kali ini. Kalau kalian ada ide atau saran, boleh langsung DM di IG kami @hmjkesehatan_polij atau bisa komen di bawah ini ya. Dan jangan lupa follow juga IG Kak Reces. @Recesia_ dan jangan lupa buat follow IG Duta Politeknik Negeri Jember di @dutapolij. Oke, see you di episode selanjutnya.